Sinta Palembang News and Talk. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada triwulan 3 2023 ekonomi Provinsi Sumatera Selatan secara tahunan atau year on year tumbuh 5,08%. Apabila dibandingkan dengan kondisi nasional, ekonomi Provinsi Sumsel tumbuh lebih baik, di mana pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 4,94% secara year on year atau lebih kecil dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 5,17%. Lalu sektor mana saja yang mengalami pertumbuhan? Untuk bahasnya kami temui Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto. Sinta Palembang News and Talk. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mas Irfan ya? Dengan Mas Ari di studio Pak Wahyu. Oh Mas Ari? Iya. Oke Mas Ari, selamat siang. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang untuk pemirsa El Sinta dimanapun berada. Baik, Pak Wahyu, ini kami terima informasi bahwa BPS mencatat pada triwulan ketiga 2023 ekonomi Provinsi Sumsel secara tahunan juga tumbuh 5,08% ya. Nah, lalu sektor mana saja Pak yang mengalami pertumbuhan ini Pak Wahyu? Oke, terima kasih Mas Ari. Ya, seperti yang telah kami rilis di hari Senin kemarin, bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan pada triwulan yang ketiga ini masih tumbuh cukup impresif, yaitu di level 5,08 secara Y on Y. Yeah. Dan angka PDRB kita untuk harga konstan itu mencapai nilai tambahnya di triwulan 3 ini mencapai 92,75 triliun. Nah, kemudian sektor-sektor yang mendominasi ya pertumbuhan di triwulan 3 ini, yaitu untuk yang tertingginya tumbuh untuk sektor akomodasi dan makan minum. Kemudian yang kedua, sektor pertambangan masih tumbuh positif. Tadi untuk akomodasi dan makan minum itu tumbuh kurang lebih 12,93%. Kemudian sektor pertambangan ini juga tumbuh cukup tinggi 10,23%. Dan yang ketiga untuk sektor transportasi itu tumbuh 5,88%. Dari 17 sektor yang kita pantau dari sisi lapangan usaha, ini 13 ya sektor ini mengalami pertumbuhan yang positif. Namun ada 4 yang mengalami kontraksi pertumbuhan di triwulan 3 ini. Itu Mas Ari. Oke, dari pertumbuhan ini apakah juga menimbulkan efek positif untuk perkembangan di wilayah Sumsel, Pak Wahyu? Ya, tentunya demikian Mas Ari. Dari beberapa sektor yang kita pantau ya, memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Apalagi ada 3 sektor yang mendominasi ya, dengan share yang cukup tinggi. Kita kan memang pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor itu ada yang sangat mendominasi, share-nya cukup tinggi dari kinerja ekonomi kita. Yang pertama pertambangan, itu share-nya ya dari tadi output sebesar 97 triliun, itu untuk pertambangan ya dengan share 27,93%, itu mampu tumbuh 10%. Kemudian industri pengolahan yang sektor terkuat kedua di Sumsel, ya dengan share 17,34% juga masih tumbuh 4,14%. Kemudian yang sektor pertanian nih, ya dengan share tadi sebesar 13,65%, di triwulan 3 juga mampu tumbuh sebesar 1,86%. Artinya apa? Dengan positifnya kinerja ekonomi tentunya akan berpengaruh ke indikator-indikator yang lain. Salah satunya adalah penginapan tenaga kerja. Jadi kemarin juga kami telah merilis penurunan angka pengangguran di Sumatera Selatan yang tercatat sebesar 4,11% pada kondisi Agustus 2023 dan mengalami penurunan kurang lebih sekitar 1,41 persen poin. Itu Mas Ari. Iya. Ini efek yang sangat positif sekali Pak ya. Tapi apa yang mengakibatkan hingga akhirnya juga hal ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik nih Pak? Apa yang menjadi penyebab utamanya nih Pak Wahyu? Ya memang beberapa catatan kami ya. Karena tadi kan yang kita bandingkan adalah secara P2P ya. Artinya apa? Secara Y on Y ya. Artinya triwulan yang sekarang dibandingkan dengan kondisi triwulan yang sama di tahun 2022. Kalau kita coba bandingkan secara Y on Y-nya, ini kita produksi padi kita ya ini meningkat Mas Ari ya meskipun juga di musim kemarau kemarin Pak ya meskipun kemarau tapi secara P2P-nya kita masih tumbuh sebesar 11,9%.
0,3%. Karena memang ada berkah tersendiri di Sumatera Selatan bahwasanya selain irigasi, tanah irigasi, sawah-sawahnya kita juga sawah-sawah lebat ya. Artinya apa? Ketika di kondisi malah surut ya, sehingga lahan-lahan lebat itu bisa ditanami, Mas Ari. Kemudian untuk produksi karet juga meningkat 0,87%. Nah, kemudian aktivitas masyarakat ya, dengan dilihat dari tingkat hunian kamar ya, hotel, kita lihat di sini kan agenda banyak yang diselenggarakan di Sumatera Selatan ya. Beberapa di triwulan yang ketiga itu ada kompetisi ya, pekan olahraga ya, secara nasional, jadi itu membangkitkan kinerja ekonomi, terutama dari sisi baik itu transportasi maupun tadi akomodasi dan penyediaan makan minum. Itu Mas Ari. Ya, artinya juga ini menjadi kabar baik untuk seluruh wilayah Sumsel, agar kiranya juga apa yang menjadi kabar baik ini bisa dirasakan juga manfaatnya gitu Pak ya. Namun perlu menjadi perhatian Mas Ari ya. Tadi kalau dari sisi lapangan usaha ya, kita juga melihatnya juga dari sisi konsumsinya, pengeluaran. Kalau dari sisi konsumsi pengeluaran itu salah satu komponennya adalah ekspor nih. Nah kita tahu bersama ya kondisi dunia ya, sekarang ada beberapa fenomena ya, sehingga permintaannya agak menurun gitu. Nah ini kinerja ekspor kita, beberapa komoditas unggulan ini mengalami penurunan. Ya, salah satunya adalah bahan bakar mineral, ya, kemudian juga bubur kayu ini mengalami penurunan, bahkan kontraksinya cukup tinggi nih, secara Y on Y itu 42%. Kemudian karet ya, yang menjadi unggulan Sumatera Selatan juga ekspornya mengalami penurunan secara Y on Y-nya itu kurang lebih 36%. Akan tetapi masih ada satu yang memberikan dampak positif, yaitu ekspor minyak dan gas. Ini yang justru tumbuh sampai 31% gitu. Dan neraca perdagangan kita juga masih positif, meskipun trennya agak sedikit menurun, akan tetapi tren neraca perdagangan kita masih surplus, Mas Ari. Kurang lebih sekitar 1,19 miliar dolar ya, US dolar di triwulan yang ketiga ini. Baik. Kondisi seperti ini biasanya bisa bertahan berapa lama, Pak? Ya memang ini kan pertumbuhan ekonomi kan kita hitung, makanya tadi ada angka Y on Y, ada K2K gitu. Memang dari sisi siklus pertumbuhan ekonomi ya, biasanya di triwulan pertama pasti biasanya agak menurun, melambat. Kemudian akan mulai naik ya di triwulan yang kedua, kemudian triwulan ketiga juga meningkat. Nanti agak sedikit menurun nih di triwulan yang keempat gitu. Karena memang sejatinya pertumbuhan kita juga masih didominasi atau dipengaruhi dari sisi pengeluaran pemerintah. Dan pengeluaran pemerintah itu salah satunya adalah terkait dengan pembayaran gaji. Kemarinnya kita ketahui bersama di triwulan 2 ya, makanya di triwulan 2 itu pertumbuhan ekonominya agak relatif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang ketiga. Kalau di triwulan yang sebelumnya itu mencapai 5,24, ini hanya 5,08. Artinya apa? Di triwulan yang kedua lalu ingat nggak bahwa kita masih menerima gaji ke-13, gaji ke-14. Itu memberikan dampak yang sangat signifikan bagaimana pendapatan yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai negeri, kemudian dibelanjakan, ya artinya memberikan dampak kepada konsumsi masyarakat yang masih mendominasi, bahwa share konsumsi masyarakat itu masih cukup tinggi, Mas Ali. Itu Mas Ali. Baik, data ini juga disampaikan kepada pemerintah provinsi, Pak ya? Ya, tentunya, karena sebagai user, sebagai pengambil kebijakan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana capaian dari indikator ini. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, Mas Ali, tapi pengangguran, kemudian angka inflasi juga yang kami hitung, yang kami rilis. Setelah kami rilis, kita sampaikan ke pemerintah daerah terkait dengan capaian-capaiannya. Ini kan juga ada beberapa catatan, Pak ya. Kalau yang berkembang cukup baik, tentunya menjadi salah satu hal yang bisa kita banggakan dan bisa disampaikan. Namun jika ada hal yang mungkin menjadi sebuah catatan, artinya harus segera diperbaiki agar juga bisa tumbuh bersama gitu, Pak ya? Iya. Ya, tentunya begitu. Indikator-indikator yang kita hasilkan tentunya memberikan satu gambaran potret ya, bagaimana posisi ataupun
angka yang terjadi di lapangan berdasarkan potret BPS. Nah, apabila datanya itu bagus ya kita sampaikan. Yeah. Kemudian apabila datanya tidak bagus juga sama, kita tetap sampaikan. Ya, karena akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk bagaimana menindaklanjuti dari sisi mana indikator itu akan kita tingkatkan. Jadi independensi kita tetap terjaga, akan tetapi memang biasanya maaf nih, BPS itu menjadi dua sisi mata pisau kadang Mas Ari. Ketika datanya bagus misalkan ya capaiannya, tapi mungkin ya ada yang kontra, mungkin yang tidak mendukung, wah ini metode baru. Tapi kami tetap pada posisi yang netral, dalam artian indikator negatif atau indikator positif kita sampaikan, dan untuk memberikan satu rujukan hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan selama ini alhamdulillah sinergi koordinasi yang kita bangun sudah cukup baik gitu. Ya. Itu Mas Arif. Ini juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan perhitungan yang tepat yang sudah dilakukan oleh BPS ini. Artinya juga semuanya harus siap menerima apapun itu hasilnya Pak Wahyu ya. Betul. Ya. Baik, nah, tapi dan memang konsep yang kita bangun juga sama Mas Arif, dari Sabang sampai Merauke sehingga angka-angka itu terkonsep terdefinisi dengan sama, jadi keterbandingan antar wilayahnya juga sama metodenya gitu, apple to apple lah, baik itu secara series dari waktu ke waktu maupun series secara spasial keterbandingannya. Mungkin itu. Oke. Baik, 5,08% ini jika dibandingkan, apakah ini sudah angka yang cukup baik setelah pasca pandemi COVID-19 lalu, Pak Wahyu? Ya, sebenarnya ini angka di sebelum pandemi COVID kita bisa masih tumbuh di atas 5,4 ya. Dan ini pada saat 2021 pun ya kita bergerak di 3,92 untuk triwulan yang sama ya. Kemudian di triwulan yang kedua kita mampu tumbuh ya 5,32 gitu. Dan kemudian di triwulan 3 2023 ini kita hanya tumbuh 5,08. Artinya apa? Memang ya, tapi yang menjadi catatan bahwasanya pergerakan ini juga dilihat perbandingan dengan nasional. Bahkan nasional pun ternyata pertumbuhannya masih relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan kita. Jadi memang kita masih terus bergerak ke arah perbaikan pasca pandemi COVID, dan Sumatera Selatan merupakan wilayah yang penuh keberkahan sendiri dari sisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini, di 2023 malah terbesar yang kedua setelah Kepulauan Riau. Nah, jadi wilayah Sumatera pun kita nomor 2 pertumbuhannya di atas angka 5%. Itu Mas Arif. Baik. Nah, dari data ini juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota sudah menerima. Artinya juga ada hal-hal yang mungkin bisa dikerjakan untuk lebih lanjutnya. Apakah nanti bisa mempertahankan dengan angka yang baik, atau mungkin justru bisa ditingkatkan kembali. Jika memang ada catatan yang tidak baik, apa yang mungkin bisa dipesankan oleh BPS kepada mereka ini Pak? Kepada beberapa pemerintah kabupaten kota yang ada nih Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Baik, pendengar, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi ya bersama dengan narasumber kami, Kepala BPS Sumsel, Bapak Muhammad Wahyu Yulianto. Akan kami coba hubungi kembali narasumber kami, dan juga pendengar Anda bisa ikut berserta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda ya di live telepon kami di 0711713483, ataupun juga Anda bisa bertanya melalui pesan WhatsApp kami pendengar di 082185566634. Disampaikan benar bahwa Badan Pusat Statistik mencatat pada triwulan ketiga 2023, ekonomi Provinsi Sumatera Selatan secara tahunan tumbuh sebesar 5,08%. Apabila dibandingkan dengan kondisi nasional, ekonomi Provinsi Sumsel tumbuh lebih baik, di mana pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 4,94% secara Y-to-Y, atau lebih kecil dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 5,17%. Dan ada beberapa sektor yang mendominasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini, yang tadi telah disampaikan oleh narasumber kami, Kepala BPS Sumsel, Bapak Muhammad Wahyu Yulianto. Kami sudah terhubung kembali ya bersama dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu, sudah bersama saya Pak Wahyu?
Ya, minta maaf ini mungkin sinyal baik, jelek. Tidak apa-apa Pak Wahyu. Lampu di kantor ini. Baik, Pak Wahyu. Baik, dari data yang disampaikan tadi artinya juga telah diteruskan ke beberapa kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan termasuk juga pemerintah provinsi ya. Apa yang mungkin menjadi pesan utama kepada pemerintah daerah terkait dengan angka yang mungkin cukup baik atau mungkin juga ada catatan penting yang disampaikan ini Pak Wahyu? Ya, tentunya angka ini tidak syukuri dan tentu kita tidak berpuas diri. Yeah. Ya, kita masih ada triwulan yang ketiga yang harus kita potret, yaitu untuk kondisi bulan Oktober, November, Desember ya. Harapannya sekali lagi, tadi yang saya sampaikan dalam penghitungan angka pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sisi lapangan usaha ataupun dari sektor-sektor, harapannya sektor-sektor itu dia juga tetap tumbuh ya. Yeah. Sektor pertanian sebagai penopang, sektor pertambangan, industri. Kemudian juga dari sisi konsumsi ataupun dari sisi pengeluaran, ya salah satunya adalah pengeluaran pemerintah yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Harapannya kita di belanja modal, ya. Tadi juga saya tadi pagi baru saja melakukan rilis bersama dengan DJPD bahwasanya memang masih agak kurang terkait dengan penyerapan anggaran untuk belanja modal, artinya pembelian konsumsi pemerintah. Harapannya di triwulan 4 nanti ya penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan karena sekali lagi untuk pengeluaran pemerintah masih menjadi komponen pendongkrak dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau semua bisa bergerak di level provinsi, kemudian kabupaten kota merealisasikan terkait dengan capaian anggaran yang sudah ditentukan, saya yakin angka pertumbuhan ekonomi kita juga akan tumbuh positif. Oke. Ya. Mungkin baik. Itu Mas Ari. Ya, pengeluaran pemerintah yang dimaksud tadi seperti apa nih Pak? Yang mungkin juga belum tercapai dengan baik ini. Apakah juga masih berhemat dalam kondisi seperti ini atau seperti apa? Ya tentunya pemerintah kan dalam struktur anggarannya sudah membagi pos-posnya ya. Yeah. Artinya apa? Maka belanja modal yang untuk kepentingan misalkan pendidikan, kesehatan, ya kan untuk bantuan sosial gitu. Ya, artinya apa? Komponen-komponen itu ya harus segera direalisasikan gitu. Oke. Ya bukan kita jujur bukan berarti harus berhemat. Kalau berhemat malah tidak ada pengeluaran. Kalau dalam artian hemat itu pengeluaran itu diberikan kembali ke masyarakat kan dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat menjadi satu akumulasi ekonomi yang nantinya bisa berdampak pada pertumbuhan ekonominya gitu. Ya, karena itu juga sudah dianggarkan di awal tahun gitu, yang seharusnya juga bisa segera direalisasikan gitu Pak Wahyu ya. Iya, karena memang kan struktur anggaran pemerintah pasti sudah sesuai dengan visi misi mereka kan, mau dari sisi mana yang akan digelontorkan cukup banyak anggarannya, mungkin mana yang belum maksimal, mana yang sudah gitu. Harapannya tadi saya lihat capaiannya kurang lebih masih rata-rata kurang di bawah 80% ya. Padahal ini sudah bulan November, ya, tahun anggaran ini tersisa kurang lebih 1,5 bulan lagi, ya. Harapannya kita direalisasi anggaran. Karena sekali lagi itu, realisasi anggaran bukan berarti pemerintah berpoya-poya, akan tetapi tentunya sudah mendistribusikan, mengalokasikan mana program-program yang bisa langsung berkenaan dengan masyarakat luas, sehingga akan menimbulkan satu efek dampak domino, yaitu konsumsi masyarakat yang meningkat gitu. Mungkin itu. Ya. Apakah juga tadi disampaikan kepada pemerintah kenapa belum mencapai masih di bawah 80%? Mengingat juga disampaikan oleh Pak Wahyu tadi sekarang sudah bulan November, di penghujung tahun 2024, waktu 1 bulan itu atau 1 bulan setengah itu tidak lama loh Pak Wahyu ya? Ya mungkin saya nggak tahu persisnya kendala apa di akan, tetapi ya mungkin biasanya kontrak-kontrak yang sistemnya kontrak ya. Mungkin ada yang sudah berjalan, tapi mungkin kontraknya masih ada perpanjangan waktu belum direalisasikan gitu. Ya mungkin ada hambatan terkait dengan dokumen dan sebagainya. Harapannya sekali lagi kita terkait dengan realisasi anggaran pemerintah juga segera direalisasikan. Kalau memang kendalanya dari sisi mungkin kontrak ya diselesaikan gitu. Itu dokumennya dilengkapi dan sebagainya gitu. Ya, ini menjadi salah satu evaluasi Pak Wahyu ya, agar kiranya mungkin di tahun depan tidak akan terulang. Tapi mungkin itu nanti ranahnya DJPD karena tadi
saya juga karena Dirjen Perbendaharaan juga sangat concern terkait dengan bagaimana setiap rupiah dari anggaran belanja pemerintah itu akan berdampak harapannya kepada kinerja ekonomi di satu wilayah. Ya, benar sekali. Artinya juga dari data yang disampaikan oleh BPS ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah agar segera merealisasikan apa yang menjadi program utama yang sudah direncanakan juga Pak Wahyu ya. Baik, Pak Wahyu, dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi, artinya juga sebagian besar ini mendominasi adanya pertumbuhan yang cukup baik ya. Ini apakah kabar gembira untuk awal tahun depan di tahun 2024 dengan angka yang cukup baik ini di tahun depan apakah juga nanti akan bisa bertahan meskipun juga hal tersebut fluktuatif ya, bisa naik turun Pak Wahyu? Ya tentunya kita harus optimis ya, bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita harapannya ya kita bersinergi antara pemerintah, antara masyarakat, antara pihak swasta, bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan juga bisa tumbuh positif gitu. Tentunya diawali dengan optimisme. Karena memang tahun depan juga mungkin ada suasana politik ya, tapi di satu sisi ya mungkin politik kan biasanya kalau mengingat tahun-tahun sebelumnya ya, periode-periode sebelumnya gitu. Justru pada tahun-tahun politik kan itu akumulasi ekonomi menjadi besar ya Mas. Ya contohnya saja banyak yang kampanye, banyak yang mencetak baliho. Ini menjadi salah satu keuntungan untuk masyarakat Pak ya. Sektor-sektor jasa itu bisa bergerak. Mungkin aktivitas orang juga transportasi bergerak kemana gitu kan. Jadi akumulasinya apa ya, tentunya harapannya ke depan situasi tetap aman sehingga dapat berkampanye dengan baik, dengan sehat, dengan damai dan atribut-atribut yang disiapkan dalam proses-proses kampanye kan biasanya berhubungan dengan konsumsi ya masyarakat gitu ya, penyediaan baliho, kaos, bendera dan sebagainya, sehingga aktivitas industri percetakan, industri kertas ya semua tentunya akan memberikan dampak yang luas. Mudah-mudahan harapannya kita optimisme di tahun 2024 bercermin pada kondisi yang sebelum-sebelumnya ketika dilakukannya pesta demokrasi. Justru pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus gitu. Oke, baik. Harapannya berjalan dengan damai. Itu harapan seperti itu Pak Wahyu. Untuk tahun depan, untuk kita artinya masuk triwulan pertama lagi ya. Itu kapan nanti akan dirilis data terbarunya Pak untuk tahun depan? Apakah ini adalah triwulan terakhir ya di tahun 2023 ya? Iya, ini jadi memang begini. Ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu masyarakat ya, bahwasanya ketika kita memotret kondisi misalkan periode triwulan 3 kan tadi kondisi bulan Juli, Agustus, September. Ya, kita jujur dalam memotret itu kan ada data-data yang memang dihasilkan oleh BPS itu sendiri. Ada juga tentunya karena ini kan akumulasi dari seluruh sektor-sektor kan. Ada pemerintah, ada swasta gitu. Jadi memang kita sangat juga bergantung dengan data-data masukan dari pihak-pihak yang memang survei kita gitu. Misalkan pemerintah, jadi biasanya ada lag ketika kita harus merilis gitu. Misalkan angka pertumbuhan ekonomi triwulan 3 ini yang Juli, Agustus, September baru kita rilis di tanggal 6 November. Nanti juga demikian di triwulan yang keempat, yang terakhir, yaitu di kondisi Oktober, November, Desember, nanti akan kita rilis itu di bulan Februari, tanggal 5 Februari biasanya ada lag 1 bulan gitu. Jadi waktu tenggat triwulanannya. Dan itu nanti di 5 Februari akan akumulasi 1 tahun bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi 2023 dan juga bagaimana kondisi triwulannya di triwulan yang keempat. Nanti juga demikian Januari, Februari, Maret tahun depan baru kita rilis nanti di bulan Mei. Itu Mas. Ya, tinggal kita tunggu saja nanti bagaimana hasil dari pencatatan yang dilakukan oleh BPS khususnya mungkin nanti di triwulan keempat menjadi evaluasi sekaligus sepanjang tahun 2023 Pak Wahyu ya. Iya betul. Makanya kita dalam merilis ini juga menjadi informasi ada yang namanya angka Y on Y tadi perbandingan selama 1 tahun dengan sebelumnya ada C2C, ini menjadi satu gambaran. Bahwasanya ada siklus ekonomi mana ya yang biasanya capaiannya rendah
di periode yang mana gitu, karena ada satu siklus, ada momen apa gitu, yang mungkin nanti kedepannya bisa kita evaluasi oleh pemerintah dan semua yang berkepentingan. Mungkin itu Mas Ari. Baik. Terima kasih Pak Wahyu sudah bersama El Sinta pada siang hari ini, sangat mengedukasi sekali. Artinya juga beberapa angka-angka yang dianggap baik dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan bisa dapat ditingkatkan kembali, dan juga pemerintah daerah bisa segera merealisasikan apa yang masih menjadi sebuah catatan ya dari BPS ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu ya. Betul. Sama-sama Mas Ari, sukses selalu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Salam sehat selalu Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar ya, narasumber kami, Kepala BPS Sumsel, Bapak Muhammad Wahyu Yulianto.